Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu mantik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas hujah ya, atau argumen ya, atau dalil dan kualitasnya. Di sebelumnya kita sudah mempelajari pemikiran ya, atau ihtijaj ya, atau istidlal. Nah, itu proses pemikiran atau penyimpulan. Nah, ini adalah bentuknya ya. Kalau sebelumnya itu adalah prosesnya, nah kalau ini adalah bentuknya, dalil ya. Jadi hasilnya dalil, hujah gitu. Nah, itu ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu adalah hitobah ya. Yang pertama hitobah atau argumentum ad perecundiam. Nah, kemudian yang kedua ada si'run atau argumentum ad hominem. Kemudian yang ketiga burhan, argumentum ad judiciam. Kemudian empat itu jadal atau argumentum ad populum. Kemudian sapsatoh ya, atau argumentum ad ignoratium atau sofisme. Nah, apa itu hitobah atau argumentum ad verecundiam? Hitobah atau argumentum ad verecundiam adalah argumen ya, atau hujah yang premis-premisnya itu dapat diterima gitu. Pokoknya dapat diterima, itu hitobah. Nah, hitobah itu dalam bahasa Arab itu berpidato gitu, berpidato. Jadi ya bagaimana ya supaya pesan itu bisa diterima. Jadi yang penting bisa diterima, atau bersifat dugaan ya. Misalnya si Fulan berjalan di malam hari dengan membawa senjata. Nah, setiap yang berjalan di malam hari membawa senjata itu adalah pencuri, maka si Fulan adalah pencuri. Nah, itu contoh dari hitobah ya, atau argumentum ad perecundiam. Nah, jadi yang penting dapat diterima saja ya, meskipun kan tidak mesti yang berjalan di malam hari itu pencuri gitu ya, atau berjalan di malam hari membawa senjata itu pencuri. Nah, kemudian yang kedua itu si'run argumentum ad hominem ya. Nah, apa si'run atau argumentum ad hominem? Si'run atau argumentum ad hominem adalah hujah ya, atau argumen yang premis-premisnya itu dapat menyentuh hati atau sebaliknya ya, menakut-nakuti hati gitu ya. Jadi ini untuk merayu gitu atau menakut-nakuti ya. Misalnya arak ini, atau ini adalah arak. Nah, dan setiap arak itu adalah cairan permata. Nah, maka arak ini adalah cairan permata. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana supaya orang itu ingin minum arak gitu. Nah, jadi apa tadi istilahnya itu merayu gitu ya. Atau misalnya untuk menakut-nakuti. Ya, misalnya ini adalah madu. Nah, setiap madu itu pahit gitu. Maka madu ini pahit rasanya. Nah, seperti itu. Itu juga adalah si'run ya. Ini untuk supaya tidak mau minum madu gitu ya. Padahal mungkin saja madu itu manis gitu. Atau yang tadi itu ya supaya mau gitu ya,
minum arak. Nah, ini seperti suka dipraktekkan oleh ibu-ibu ya, oleh ibu ya kepada anaknya itu. Jadi bagaimana supaya anaknya ingin meminum obat itu sebetulnya pahit ya, tetapi dibilang manis gitu, sangat manis. Nah, itu seperti itu. Itu sebetulnya si'run ya, atau argumentum ad hominem. Nah, kemudian apa burhan ya, atau argumentum ad judiciam. Nah, argumentum ad judiciam atau burhan itu adalah argumen ya, atau hujah yang proposisi atau premis-premisnya itu meyakinkan gitu, dapat meyakinkan. Ya, misalnya Zaid itu adalah manusia. Nah, setiap manusia itu makhluk hidup, maka Zaid itu adalah makhluk hidup. Nah, ini meyakinkan karena dengan sangat mudah bisa dipahami bahwa Zaid itu adalah manusia dan manusia memang makhluk hidup gitu karena hidup. Yang seperti itu adalah burhan ya, atau argumentum ad judicia. Nah, kemudian apa jadal ya, atau argumentum ad populum. Nah, ini adalah argumen atau hujah yang premis-premisnya itu diakui ya, baik oleh orang-orang atau oleh lawan gitu. Ya, misalnya berbuat zolim itu adalah kejelekan gitu. Nah, setiap kejelekan itu akan merusak nama baik gitu. Maka berbuat zalim itu akan merusak nama baik. Nah, seperti itu ya. Itu adalah jadal atau argumentum ad populum. Nah, kemudian apa sapsato atau argumentum ad ignoratium atau sofisme. Nah, sapsato atau argumentum ad ignoratium atau juga disebut dengan sofisme itu adalah hujah ya, atau argumen yang premis-premisnya itu berupa kebohongan ya, atau manipulasi, atau hal yang mengaburkan gitu. Ya, misalnya dengan menunjuk gambar kuda di dinding ya, menyebutkan bahwa ini adalah kuda, padahal kan hanya gambarnya. Ini adalah kuda dan setiap kuda itu meringkik. Nah, maka ini meringkik. Nah, seperti itu. Jadi mengaburkan. Nah, itu sapsato ya, atau argumentum ad ignoratium atau sofisme. Ya, atau misalnya si Fulan itu berbicara dengan kata-kata ilmiah, dan setiap orang yang berbicara dengan kata-kata ilmiah itu adalah ilmuwan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada premis-premisnya itu berupa kebohongan ya, atau manipulasi, atau mengaburkan. Nah, itu 5 ya, ada 5 jenis argumen akal ya, atau hujah. Nah, di antara yang 5 ini yang memiliki kualitas tertinggi itu adalah burhan. Jadi yang di nomor 3 nih ya, burhan, argumentum ad judiciam. Ini karena tadi kan premis-premisnya itu meyakinkan ya, premis-premisnya meyakinkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jadal ya, karena tadi premis-premisnya itu diakui ya, baik oleh orang-orang ataupun lawan. Nah, kemudian khitobah ya, khitobah karena tadi premis-premisnya itu diterima gitu. Jadi yang penting diterima khitobah itu, atau bersifat dugaan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah syi'run ya, karena premis-premisnya itu menyentuh hati atau sebaliknya. Nah, padahal kan tadi tidak benar juga begitu, bahwa ya madu itu pahit ya, tetapi ya supaya tidak mau minum madu itu gitu. Atau misalnya obat itu tidak manis, sebetulnya pahit, nah tetapi supaya mau minum obat itu. Nah, itu syi'run. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sapsato ya. Sapsato ini paling rendah ya kualitasnya. Jadi premis-premisnya itu kan kebohongan gitu ya, manipulasi gitu, atau sesuatu yang
mengaburkan, dan itu sebetulnya hanya akan memiliki daya paksa terhadap orang yang tidak tahu ya sama sekali permasalahannya gitu. Jadi kalau bagi orang yang tahu permasalahannya, nah itu sofisme itu akan tertolak sebetulnya. Nah itu kualitasnya. Nah, tadi dikatakan bahwa hujah burhan atau argumentum ad judiciam itu merupakan hujah ya atau argumen yang paling kuat begitu, atau paling bagus ya kualitasnya, atau memiliki daya paksa yang sangat kuat gitu. Nah itu kenapa? Nah ini alasannya. Yang pertama, karena premis-premisnya itu meyakinkan gitu ya. Nah atau premis-premis akan meyakinkan ya, atau membangun hujah burhan jika terbentuk dari qodiyah atau proposisi sebagai berikut. Jadi hujah burhan ya itu dianggap sebagai hujah ya atau argumen yang daya paksanya itu paling berkualitas. Nah ini karena tadi kan proposisi atau premis-premisnya itu meyakinkan. Nah yang membuat premis-premisnya itu meyakinkan itu karena proposisinya itu sebagai berikut begitu ya. Yang pertama berupa awaliyat ya, jadi kebenaran yang sulit dibantah. Nah, jadi proposisinya itu dipahami akal itu ya dengan sepintas saja gitu ya. Ya misalnya 1 ditambah 1 2 begitu, atau 1 itu setengahnya dari 2, atau bapak itu lebih tua daripada anak. Nah itu kan sepintas saja gitu ya. Nah itu namanya awaliyat. Jadi karena proposisinya seperti ini ya. Jadi burhan ya itu premis-premisnya meyakinkan karena proposisi yang membangunnya yang pertama berupa awaliyat ya, kebenaran yang sulit dibantah. Nah jadi kalau mau argumen kita itu berkualitas hujah burhan ya, hujah burhan atau argumentum ad judiciam, itu maka harus proposisinya ya yang 6 ini gitu ya. Yang pertama awaliyat, jadi kebenarannya sulit dibantah. Nah yang kedua musyahadat, jadi dapat dirasakan ya. Jadi dipahami dengan akal itu melalui perasaan bagian dalam ya. Misalnya lapar itu menyakitkan. Nah itu kan bisa dirasakan. Jadi lapar tuh bisa dirasakan ya. Atau misalnya membaca Quran itu menenangkan ya, menenteramkan hati. Nah seperti itu musyahadat ya. Yang ketiga itu adalah tajribat atau hasil percobaan. Jadi proposisinya merupakan hasil percobaan ya. Misalnya bako kedo itu gurih rasanya. Nah gurihnya itu karena memang dicoba gitu ya. Atau belajar bermain itu menyenangkan. Nah itu ya, belajar bermain itu menyenangkan dan sebagainya. Pokoknya proposisinya merupakan hasil percobaan ya. Kemudian yang keempat itu mutawatirat. Jadi dikatakan banyak orang mutawatirat itu ya. Misalnya pada diri Nabi Muhammad SAW itu terjadi mukjizat. Nah, itu kan dikatakan banyak orang. Atau misalnya di Mekah itu ada Ka'bah, atau Ka'bah itu berada di Mekah gitu ya. Ka'bah itu berada di Mekah. Nah itu dikatakan banyak orang, diketahui oleh banyak orang, maka akan sulit terbantah ya. Itu namanya mutawatirat. Atau yang kelima itu hadasiyat ya, berupa asumsi ya. Misalnya bulan itu atau cahaya bulan itu adalah pantulan dari cahaya matahari ya, atau bumi ini berbentuk bulat ya, dan sebagainya. Nah kemudian
mahsusat. Nah, ini jadi proposisinya itu dipahami dengan akal melalui indera ya, indera bagian luar atau panca indera itu. Ya, misalnya api itu panas. Nah, memang api itu kan panas, itu bisa dirasakan kalau kita pegang, itu kan panas. Nah, sehingga proposisi seperti itu kan sulit dibantah begitu ya. Atau matahari itu bersinar ya, matahari bersinar dan sebagainya. Nah, ketika proposisi terbentuk dari yang 6 ini ya, awaliyat, musyahadat, kemudian tadribat, mutawatirat, hadasiyat, mahsusat, ini maka akan membentuk proposisi yang kuat begitu, yang sulit untuk dibantah atau sangat meyakinkan, dan hujahnya itu adalah disebut dengan hujah burhan ya, atau argumentum ad judicia. Nah, penjelasan tentang jenis hujah ya atau argumen ini dan kualitasnya terdapat juga di dalam Sulamun Nawrok ya. Nah, ini supaya kita bisa membaca dan memahami ya, atau apa ya, memahami maksudnya ya. Wa hujatun nakliyatun akliyah aksamu hadhi khamsatun jadiyah hitobatun si'run wa burhanun jadal wa khamisun sabsatatun niltal amal ajalu hal burhanu ma'ulipa min muqaddimati bil yakini taktarin min awaliyatin musyahadatin mujarabatin mutawatiratin wa hadasiyatin wa mahsusatin patilka jumlatul yakiniyati. Nah, wahujatun, dan hujah nakliyah, ada hujah nakliyah, akliyah ya, ada hujah akliyah. Nah, jadi ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, yang tapi aksamu hadhi khamsatun jaliyah. Aksamu hadhi ya, bagian-bagian yang ini maksudnya yang hujah akliyah ya, atau argumen akal itu khamsatun, ada 5 ya, jaliyah yang jelas. Jadi jelas ada 5. Yang pertama itu hitobatun, hitobah tadi ya, atau argumentum ad verecundiam. Kemudian syi'arun. Nah, ini atau argumentum ad hominem ya, syi'arun, syi'ir. Kemudian burhan ya, atau argumentum ad judiciam, burhan. Wajadal ya, jadal, atau argumentum ad populum. Nah, kemudian wa khamisun, dan yang kelima itu adalah sabsatotun, sabsato, atau argumentum ad ignoratium, atau sopisme. Nah, nilta al amal, engkau akan mendapatkan tujuan ya, atau cita-cita. Nah, intinya begitu. Jadi hujahnya itu ada 5 ya, hitobatun, syi'run, wa burhanun, jadal, wa khomisun, sabsatotun, niltal amal. Ajaluha, yang paling kuat di antara yang 5 itu, al-burhanu, adalah burhan. Jadi yang paling kuat, yang memiliki daya paksa ya, yang paling kuat itu adalah al-burhanu, burhan, atau argumentum ad judiciam. Ma'ulipa min. Nah, adalah yang ma adalah sesuatu, ulipa yang disusun, min muqaddimatin, dari premis-premis ya, bil yakini, dengan meyakinkan, taktarin ya, mengikuti, artinya ya dengan membarengi ya, atau ya pokoknya maksudnya ini dengan premis-premis yang meyakinkan gitu ya. Taktarin itu membersamai ya, taktarin menyertai. Min awaliyatin, nah berupa awaliyat yang tadi, yang
sepintas saja bisa dipahami min awaliyatin wa musahadatin. Ya, musahadatin itu musahadah, jadi sesuatu yang dirasakan dengan bagian dalam, ya, indera bagian dalam nih istilahnya tadi, seperti lapar ya, kemudian menenangkan. Kemudian mujarobatin, mujarobat percobaan ya, atau apa istilah sekarang itu eksperimen gitu ya. Seperti tadi ya, bahwa apa tembakau keduk ya itu gurih gitu. Nah, itu setelah dicoba gitu. Kemudian mutawatirotin ya, mutawaritirat ini banyak dikatakan orang. Kemudian wahadasiyat berupa apa asumsi ya, hadasiyat ya, seperti bumi bulat ya, tadi pantulan matahari, sinar bulan merupakan pantulan sinar matahari ya, dan sebagainya. Wa mahsusat, nah kemudian hal-hal yang dipahami dengan akal, atau proposisinya itu dipahami dengan akal melalui indera bagian luar ya, misalnya kalau api itu panas ya, air itu dingin atau basah ya, matahari bersinar dan sebagainya. Nah, itu fatilka hujjatul yakiniyat, maka yang itu semua ya, fatilka awaliyat, musahadat, mujarobat, mutawatirat, hadasiyat, mahsusat, itu adalah jumlatul yakiniyat. Itu adalah proposisi-proposisi yang meyakinkan. Nah, itu maksudnya di dalam Sulamun Nawaroq. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.